Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Allah ya'lamu al-jannah bil jannah wa yaqawna bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selesai kemarin menjelaskan tentang 77 cabang iman. Ketika iman itu diartikan tasdikun qalbi, pembenaran di dalam hati. Tasdikun qalbi, maka membenarkan 77 cabang iman yang disebut dengan tasdik. Al-iman bimana atasdik. Maka apa yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah 77 cabang keimanan. Membenarkan itu ada dua pengertian. Pengertian membenarkan yang pertama pendapat Imam As-Sanusi. Membenarkan itu ya harus ngerti benarnya. Saya ngomong begini nih, 10 tambah 10 jumlahnya 2 berapa? 20. Ketika saya ngomong begitu, kamu ngomong betul, Bib. Yang ngomong betul, Bib, siapa? Yang tahu jumlahnya. Lah kalau nggak tahu jumlahnya, ngomongnya apa? Apa ya? Masa? Baru tahu saya. Dia orang yang bisa membenarkan, berarti orang yang tahu benar. Makanya Imam Sanusi mengatakan iman bimakna atasdik. Atasdik bimakna
ma'rifat. Itu ta'rifnya Imam Sanusi. Tapi ta'rifnya jumhur, tasdik itu maknanya apa? Idzan wal qabul. Nah, beda nih. Membenarkan itu maknanya apa? Membenarkan itu mengakui dalam hati dan menerima pada zahirnya. Hatinya mengakui, badannya menerima. Hatinya mengakui itu mengeluarkan dua orang. Siapa? Kafir dan munafik. Karena kafir hatinya tidak ngakuin. Nggak ngakui apa? Nggak ngakui Allah sebagai Tuhan, nggak ngakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya kan? Orang kafir hatinya nggak punya pengakuan. Begitu pula orang munafik hatinya nggak punya pengakuan. Jadi ta'rif idzan wal qabul itu mengeluarkan dua kelompok. Yang pertama nih, ketika idzan mengeluarkan dua, qabul badannya menerima, mau sholat, mau puasa, gitu loh, mau haji, mau zakat. Nah, yang termasuk idzan siapa? Orang-orang yang taklid. Jadi kalau pendapatnya jumhur ulama, orang yang taklid itu masuk kelompok iman. Kenapa? Karena mereka di hatinya mengakui ketuhanan Allah dan mengakui kenabian Nabi Muhammad, walaupun bodoh, walaupun nggak ngerti kebenarannya. Beda sama pendapat Imam Sanusi. Kalau Imam Sanusi, at-tasdik maknanya ma'rifat. Maka makna ini mengeluarkan tiga kelompok: kafir, munafik, taklid. Karena taklid bukan orang yang ma'rifat. Maka apabila kita kembalikan tasdik bimakna idzan wal qabul, mengakui dalam hati, apa yang diakui kebenarannya, yang diakui adalah 77 cabang iman yang kemarin kita sampaikan. Maka yang namanya kafir itu juga terbagi-bagi menjadi beberapa kategori. Artinya ada yang diakui, ada yang nggak diakui, dan macamnya kafir itu juga macam-macam, nggak satu macam, nggak orang kafir itu. Jadi kebalikannya daripada iman itu adalah kafir. Kebalikan dari tauhid itu syirik. Mengesahkan Allah, lawannya apa? Menyekutukan Allah. Iman kepada Allah, lawannya apa? Ingkar kepada Allah. Jadi ada orang kafir, ada orang syirik, beda-beda nih. Maka pengertian kufur itu yang bagaimana? Kufur itu orang yang mendustakan Allah, mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini macamnya ada banyak. Maka seorang mukmin harus mengakui, harus mengetahui
macem-macemnya kafir. Kenapa? Karena kafir ini adalah sesuatu yang harus kita antisipasi. Setelah kita menjadi orang yang beriman, jangan sampai kita keluar kepada jalan kekafiran. Nah, jalan kekafiran itu ada banyak. Kalau kita nggak tahu, nggak antisipasi, nanti nggak sengaja melewati pintu kekafiran, gitu loh. Jadi setelah masuk dalam agama Islam, kalau dalam kitab Sulam Taufik tuh, setelah bicara tentang iman, wajib wajibu ala kulli mukallafin ad-dukhulu alal Islam ala dawam. Wajib kepada tiap-tiap mukallaf untuk masuk agama Islam, dan masuknya harus masuk untuk selama-lamanya. Setelah bahas itu, terus bahas apa? Jangan sampai kamu keluar dari agama Islam. Terus dibahas tuh, pintu yang mengeluarkan orang dari Islam ada 3 macam. Ada pintu yang mengeluarkan kamu dari ucapan. Gara-gara salah ngucap jadinya kafir. Ada pintu yang mengeluarkan kamu dari tindakan. Gara-gara salah bertindak jadi kafir. Ada lagi pintu yang mengeluarkan kamu dari keyakinan. Gara-gara salah meyakini kamu jadi kafir. Lah, seseorang mukmin harus mengetahui sebab-sebab kekafiran itu atau pintu-pintu yang menyebabkan dia keluar dari keislamannya, agar dia bisa menghindarinya, nggak sampai menginjak, nggak sampai melewati, nggak sampai memasuki pintu-pintu kekafiran. Sebab kalau dia nggak ngerti pintu-pintu itu, bagaimana bisa menghindari, gitu loh. Kayak apa? Rambu-rambu. Kamu kalau nggak pengen ketilang, ya harus tahu rambu. Kalau nggak tahu rambu gimana? Begitu ketilang, kok kamu di sini ketilang nih? Kata orang, saya nggak tahu pak. Kata polisi apa? Oh nggak tahu ya, oh ya saya maafin deh. Ada begitu polisi? Polisi tidur yang begitu. Ente kalau sudah salah ketilang, mau nggak tahu, mau tahu, kata dia. Kalau kamu nggak tahu ngapain pakai motor? Kalau nggak tahu lu bonceng aja. Jangan di depan. Kalau sudah mau di depan harus punya SIM. Kalau sudah punya SIM harus tahu. Nah, begitu rambu-rambu, mana yang kalau kamu salah ditilang, mana yang gitu loh. Jadi kamu harus tahu dalam agama rel-rel atau jalan yang sampai mengeluarkan kamu dari agama. Kalau kamu nggak tahu ini, nanti jangan-jangan kamu sudah keluar rel tapi ngerasa masih dalam agama, gitu loh. Setelah dibuktikan ternyata udah keluar agama tapi ngakunya masih jadi orang yang ini yang bahaya. Jangan sampai kita ngaku orang Islam, tahu-tahu ternyata sudah keluar dari agama Islam. Seorang mukmin yang sejati, yang rela, yang ridho kepada kemukminannya dan ridho kepada Allah, pengen mendapatkan keridhaan Allah, maka harus mengetahui dan meneliti agamanya sendiri. Melebihi dia meneliti istrinya, melebihi dia menjaga keadaan istrinya. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai pengetahuannya pada agama
melebihi pengetahuannya tentang istrinya. Maksudnya bagaimana? Jika seorang laki-laki tidak ridho dan tidak suka istrinya bersama laki-laki lain, maka dia pasti akan meneliti kemana istrinya pergi, kemana dia jalan, dengan siapa dia bergaul, bagaimana pergaulannya, baik atau enggak, pasti diteliti. Enggak sampai istrinya itu melakukan hal-hal yang membuat dia nanti marah, membuat dia cemburu, membuat dia ini. Seorang suami harus punya penelitian yang demikian agar dia bisa jadi suami yang baik. Karena dia nggak rela istrinya itu jalan dengan orang lain, atau istrinya terkontaminasi dengan sesuatu yang lain. Maka apabila seorang mukmin demikian, dia tidak akan ridho jika agamanya bercampur dengan ajaran agamanya orang lain. Itu loh. Kalau kamu sebagai seorang laki-laki aja nggak rela, istri kamu campur sama yang lain, duduk sama yang lain, gaul sama yang lain, mestinya kamu lebih nggak rela kalau beragamanya kamu tercampur dengan cara beragamanya orang lain, cara keyakinannya orang lain, cara ucapannya orang yang hingga perkara-perkara itu menyebabkan kamu keluar dari agama Islam. Jadi kamu harus teliti mana nih ucapan yang saya nggak boleh ucapin, mana nih perbuatan yang saya nggak boleh perbuat, mana nih keyakinan yang saya nggak boleh meyakini. Itu harus kamu teliti. Nggak, oh yang penting sholat beragama, kamu nggak beres beragamanya. Kalah sama kamu ngurusin istri kamu. Ente ngurusin istri aja sampai pakai CCTV segala di rumah pasang ya. Ini kalau istri ada yang datang macem-macem biar buat tahu, pasang CCTV, bayar. Ente nggak rela anak ente macem-macem, pasang, kasih kasih detektif kalau perlu, mata-mata kirim biar ngawal dia terus siapa, gaul sama siapa dia. Kalau kamu tentang hal itu aja nggak rela tercampur sama yang lain, gimana kamu rela agama kamu tercampur dengan yang lain? Artinya jangan sampai kita beragama, dalam agama dalam keagamaan kamu tercampur-campur dengan ajaran agamanya orang lain. Orang yang tidak mempunyai rasa cemburu terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya, tidak ada bedanya sama embek, gak ada bedanya sama kerbau, gak ada bedanya sama sapi, masih mendingan burung dara ya. Coba lo punya burung dara, ada burung lain masuk kandangnya diapain? Wah, bisa berantem dia. Masih mendingan burung dara daripada lo berarti. Begitu pula orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada agamanya, maka dia seperti orang yang tidak beragama. Dan orang yang tidak beragama sampai dia mati, maka dia keluar dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kenapa? Orang kafir itu kan nggak dapat warisan. Kalau kamu bapak kamu mati, kamu nggak dapat warisan, berarti kamu apanya? Ya bukan anaknya berarti. Kalau kamu anaknya, ya dapat warisan gitu. Lah orang kafir nggak dapat, berarti orang kafir bukan. Jadi orang yang kafir itu sudah keluar dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Karena dia nggak punya hak lagi untuk mewarisi sesuatu pun dari mereka.
Jadi jangan sampai kita mati keluar dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Terus mau jadi keturunan siapa lu? Kalau nggak jadi, lu mau jadi keturunannya mbek, sapi, gimana terus? Ya, jadi setelah kamu tahu cabang-cabang keimanan, itulah yang harus kamu akui kebenarannya dalam agama. Fungsinya apa? Agar kamu tidak keluar dari relnya agama dan mencampur-campur agama kamu dengan aturan ajaran agamanya orang lain. Sekarang lagi musim tuh. Juga sejak zaman Nabi udah ditawarin, ya Rasulullah, udah kita ini aja kerjasama. Seminggu saya di masjid, saya ikut aturan kamu, nanti seminggu kamu ke. Itu sudah dibahas sejak zaman Nabi. Nabi menolaknya, nggak mau agamanya bercampur dengan aturan agama orang. Surat Al-Kafirun terulang-ulang berapa kali sih? Qul ya ayyuhal la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abatum wala antum abidun. Diulang-ulang itu aja. Isinya sama enggak? Beda. Oh, sama ngapain diulang-ulang? Apa yang enggak sama? Keyakinan kamu sama saya beda. Cara ibadah kamu beda. Ucapan kamu berbeda. Gitu dong. Bukan sama dalam aturannya. La budu mata budu wala aduma, itu sama tapi bolak-balik, pokoknya kamu enggak sama saya enggak. Iya, kalimatnya itu, tapi makna yang mau dituju beda, gitu loh. Yang pertama mau ngomong etikot kamu beda sama saya. Yang kedua mau ngomong amal kamu beda sama saya. Yang ketiga mau ngomong etikot ucapan kamu dalam beragama beda dengan acara saya beragama. Hingga kamu sama saya nggak bisa kumpul jadi satu sama sekali. Kamu pengen sehari jadi orang Islam, saya nggak bisa. Kenapa? Karena seluruhnya beda, i'tikadnya beda, amalnya beda, ucapannya beda. Maka kamu juga harus tahu mana sih keyakinan-keyakinan yang sampai membawa kamu pada kekafiran. Ketahuilah, dicatat di sini ada 20 benih-benih kekafiran. Benih ini maksudnya bibit. Jadi bisa saja dari bibit itu berkembang jadi beberapa bagian, gitu loh. Seperti Nabi ngomong, Islam terbagi jadi 73. Maka 20 ini nanti bisa jadi ada pecahannya, ada pecahannya, ada pecahannya. Bisa jadi yang 20 ini nanti sama sekali mereka tidak menyentuh tentang agama Islam. Kalau yang 73 itu apa? Mereka ngaku Islam, luarnya kelihatan Islam, tapi dalamnya bukan orang. Kalau ini luar dalam bukan orang Islam. Yang pertama kafir dahriyun, orang-orang dahri. Dahri itu bahasa sininya ateis atau sarkai gitu. Kafir dahri, mereka meyakini bahwa alam raya ini ada sejak azali. Berarti sudah ada tanpa ada permulaannya, berupa sesuatu yang tunggal, yang bergerak-gerak secara tidak teratur. Kalau kamu jadi orang Islam, kamu ditanya pendapat kamu tentang kejadian alam semesta.
gimana sih terciptanya alam semesta ini gimana? Nah, karena kamu orang Islam, kamu ngaku alam ini diciptakan, kan gampang jawabnya. Oh, alam ini tadinya nggak ada, terus jadi, lah kok bisa ada gimana? Diciptakan sama Allah, selesai. Kan nggak repot. Ini botol kok ada gimana? Kan tadinya nggak ada, terus jadi dicetak, kan selesai, nggak repot kamu. Nah kalau, oh ini botol tadinya nggak ada, terus jadi ada, tapi muncul sendiri. Orang nanya, gimana proses munculnya, gitu loh. Lah ini macem-macem otaknya orang ngarang proses munculnya. Kenapa? Karena dia nggak ngaku kalau alam ini diciptakan. Maka mereka kerepotan tuh. Gimana alam ini bisa muncul? Panjang kan ceritanya. Lah kalau kamu ngaku dibikin kan gampang. Oh tadinya nggak ada, terus jadi selesai. Nggak pakai ini ada begini ada, nah itu mah rekayasa akal biar cocok gitu loh. Tapi kan nggak ada satupun yang cocok, nggak ada. Maka mereka punya pemikiran yang berbeda-beda antara kafir yang satu dengan kafir yang pertama orang Dahri. Orang Dahri ini mengatakan Tuhan itu nggak ada. Alam ini terjadi dengan sendiri. Memang alam ini sudah ada sejak dulu, nggak ada urusan sama Tuhan, nggak ada, kata mereka. Jadi menurut mereka alam ini adalah qadim, nggak ada Tuhan, nggak ada. Kata mereka manusia, kerbau, sapi itu sama seperti rumput dan dedaunan. Ketika turun hujan, rumput-rumput akan tumbuh dengan sendirinya, gitu loh. Ini tadinya padang tandus, gersang, nggak ada rumput. Begitu hujan turun, rumput, tanya, yang numbuhin siapa? Ya tumbuh sendiri. Kena hujan langsung nggak ada yang numbuhin, nggak ada. Yang nebar bibit rumput ada nggak? Ada? Ya nggak ada juga. Jadi nggak perlu rumput ditebar bibitnya. Memang itu tumbuh dengan. Jadi alam juga begitu, manusia, kerbau, sapi ya begitu. Mereka tumbuh dengan tanpa diciptakan. Itu pikiran orang kafir yang pertama yang disebut kaum Dahri. Mereka nggak mau pusing, nggak mau beragama, nggak mau ikut aturan, bahwa alam ini adalah tercipta dengan sendirinya, hingga saya nggak perlu ikut aturan siapa. Begitu pula ketika air mani berada dalam rahimnya wanita, ya otomatis akan jadi janin. Otomatis, lo kira mesin cuci otomatis? Mesin cuci aja otomatis sudah pabriknya. Maka manusia itu berasal dari air mani. Nah, air mani dari mana? Jadi yang betul yang mana? Manusia dari air mani. Jadi yang duluan yang mana? Nggak ada bisa. Lah iya. Lah iya, ayam sama telur ya begitu. Kalau bicara, oh yang duluan yang mana? Ayam dulu atau manusia dulu atau? Oh ya manusia dulu. Lah dari mana manusianya? Ya dari mani. Lah mani kok kata-kata dari mana itu? Dari manusia. Duh repot ini. Jadi manusia dari mana? Dari mani. Nah, ini nggak sampai kiamat kamu nggak kelar-kelar bahas begitu. Kapan kelarnya? Manusia dari mani, mani dari manusia. Jadi memaksakan diri menghilangkan Tuhan, meniadakan Tuhan, maka akalnya akan daur berputar-putar di situ saja. Nggak akan ketemu sesuatu yang sebenarnya siapa sebagai pencipta.
Maka dia menganggap ya ini masing-masing memunculkan dirinya sendiri, atau proses alam ini menjadi penyebab munculnya alam yang lainnya. Itu pendapat mereka begitu. Maka kafir dahri dikatakan orang yang sangat bodoh. Bagaimana bisa ada masnu tanpa adanya sone? Ada ciptaan tanpa adanya pencipta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa banyak sekali air mani masuk ke dalam rahimnya seorang wanita tapi tidak berubah jadi janin? Ada? Banyak. Terutama air maninya orang kaya. Air maninya orang kaya susah jadinya. Kalau air mani orang melarat gampang jadi. Kadang nggak sengaja juga jadi gitu. Tapi kalau orang kaya, ya Allah, sampai periksa ke dokter sono nggak punya anak. Tukang becak 10 anaknya, ada 12. Ini Tuhan gimana sih, yang kaya nggak punya anak, ini yang kismin anaknya banyak. Banyak juga hujan yang turun tapi tidak bisa menumbuhkan rerumputan atau tumbuhan. Jadi mereka memastikan gitu loh, kalau hujan turun pasti tumbuh rumput, kalau mani masuk rahim pasti hasil janin. Kenapa? Otomatis. Nggak ada yang menentukan mau jadi atau nggak jadi. Lah kalau ada mani kok masuk rahim nggak jadi gimana? Oh, itu gagal seleksi alam. Digagalkan oleh seleksi alam yang menggagalkannya gitu. Maka kesimpulannya, kafir dahri meyakini bahwa pergerakan cakrawala, pergerakan matahari, bulan, bintang-bintang yang menjadi penyebab terciptanya alam raya yang lain, bukan sebab adanya Allah. Jadi mereka itu nggak meyakini Tuhan itu ada. Kenapa? Di pikiran mereka nggak bisa memahami ada zat yang nggak berawal dan itu nggak bisa dipahami kata mereka. Sesuatu itu ya harusnya ada awalnya. Entah itu awalnya kapan saja ya harus ada. Ini kok ada zat nggak berawal, nggak dicip, gimana kata mereka? Nggak nyampe. Makanya ketika masa itu Imam Abu Hanifah berdebat dengan siapa? Orang-orang dahri. Di antara perdebatannya apa? Menanyakan kalau memang Tuhan itu ada, tunjukkan di mana. Kalau memang Tuhan itu ada, apakah ada sesuatu yang nggak berawal dan nggak berbuktinya apa? Kalau memang Tuhan ada, sekarang lagi ngapain? Itu pertanyaan orang-orang dahri itu, orang-orang ateis. Maka semuanya dijawab sama Imam Abu Hanifah. Mana buktinya ada sesuatu yang nggak berawal dan nggak berakhir? Ada, dan itu ada dalam dirimu, kata Imam Abu Hanifah. Ada dalam mana, kata dia? Saya mau nanya, kuping kanan kamu sama kuping kiri kamu keluarnya duluan mana? Gitu.
Duluan enggak? Duluan mana? Ya enggak duluan. Berarti kan ada sesuatu yang enggak berawal, enggak berakhir. Kelingking kamu sama jempol kamu waktu keluar duluan mana? Ya enggak dulu berarti ada sesuatu yang enggak berawal. Begitu aja kok repot. Ini mereka enggak mengakui adanya Tuhan. Hingga mereka merekayasa kalau alam ini muncul dengan sendirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kafir yang macam pertama, namanya kafir dahri atau ateis, yang tidak mengakui adanya Tuhan. Akhirnya orang ateis ini tadi, sesuatu yang satu tadi bergerak sampai memadat terjadinya apa? Big Bang. Terjadilah pepecahan bumi, pepecahan molekul yang padat pecah. Maka pecahnya itu berubah jadi segala sesuatu, bumi, matahari, bulan, planet tercipta dari hasil pecahan. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kalau ya mungkin saja. Lah kita coba tes lagi. Coba rumah kamu ledakin. Barangkali jadi kos-kosan, villa, kontrakan, kan lumayan loh. Lah ya barangkali sesuatu yang rapi dihancurkan, kok jadi rapi gimana, otaknya gimana, wong udah dihancurkan jadinya apa? Ya hancur, mesti begitu dong. Ini dihancurkan jadinya malah ya gua juga pengen nyoba kalau begitu. Motor kamu hancurin, barangkali jadi barangkali. Kok pikirannya nyeleneh begitu. Sudah tahu bumi ini meledak, kok malah jadi sesuatu yang teratur, bagaimana? Nggak bisa dipahami dengan benar oleh akal sehat, nggak bisa. Terus yang macam kedua, ada kafir filosof. Tokoh utamanya disebut di sini Plato. Siapa Plato? Orang Yunani. Apa keyakinannya? Apa penemuannya apa Plato itu? Bumi ini kotak. Bumi ini kok. Dia dari negeri Yunani. Kafir filsuf ini bentuk kekafiran yang paling jelek dan paling bodoh. Tapi mereka adalah orang-orang yang bertitel profesor, doktor, insinyur, padahal goblok luar biasa. Pinter kamu, tahu nggak? Ente nggak pakai? Bodohnya luar. Karena yang menyetempel mereka pinter siapa? Ya orang bodoh yang lainnya. Lah ya dong. Artinya ada sekelompok kopral ngangkat orang jadi jenderal, kan angel. Wong kamu kopral kok ngangkat orang jadi jenderal. Mestinya ngangkat orang jadi jenderal siapa? Ya jenderal lagi, gitu dong. Yang bisa nyetempel orang bodoh jadinya enggak, ya akan distempel jadi orang bodoh lagi. Wong orang bodoh kok nyetempel orang, ya jadinya bodoh lagi. Bagaimana sih? Nggak bisa orang bodoh nyetempel orang ini pinter. Kok kamu yang mutusin, gimana? Orang pinter yang mutusin, bukan orang yang bodoh yang mutusin. Maka mereka adalah orang-orang yang hanya terlihat atau kelihatan cerdas. Ini kalau kata kiai, apa namanya nih? Apa? Kafir apa namanya? Swasta apa negeri?
Gila apa ini? Gila swasta. Gila swasta. Lu mendingan gila apa? Ini gila negeri resmi namanya, asli lo. Asli di jalan telanjang, aman ya begitu. Bebas pajak namanya lo. Kalau gila swasta ini udah kelihatannya perlente, mobil, kantor. Ya begini hasilnya nih. Tuhan nggak ngerti, apa nggak ngerti. Maka kafir filsafat ini, filsuf ini juga ada bermacam-macam. Kata mereka, di antara mereka yang kafir-kafir menurut mereka, yang pecahan-pecahan mereka, ada satu pendapat mereka mengatakan Tuhan itu ada 3, yaitu Al-Mabda, Tuhan permulaan, yang kedua Tuhan akal, yang ketiga Tuhan nafsu. Artinya akal itu memunculkan sesuatu, nafsu memunculkan sesuatu, maka akal dianggap Tuhan, nafsu dianggap Tuhan. Ada lagi yang kedua, pendapat mereka mengatakan akal dan nafsu itu kodim, nggak ada permula, hanya ada sejak azali. Yang ketiga, mereka mengatakan lagi, ada lagi, Allah tidak bersifat maha hidup, hayyun, alimun, qadirun, muridun. Allah enggak bersifat begitu. Lah kalau Allah enggak bersifat begitu, jadi sifatnya apa? Terus yang berikutnya, pergerakan tata surya itu tidak akan mengalami perubahan. Kata mereka begini, yang namanya putaran, ini kipas angin kan muter. Putaran itu disebabkan putaran yang sebelumnya. Sesuatu yang berputar itu disebabkan putaran yang sebelumnya. Lah putaran yang sebelumnya disebabkan Jadi kapan mulainya? Kapan mulainya? Ya nggak ada mulainya. Itu pendapat mereka. Matahari itu berputar mulai kapan mengenai bumi? Oh, nggak ada mulainya. Karena putaran mereka itu didului putaran yang itu mikir dari mana bisa begitu itu? Kalau kita kan enggak. Kata Imam Razi, putaran itu mau berapa kali saja putaran pasti bisa dihitung. Naruh ini berputar sudah 1 jam, kira-kira berapa putaran? Oh sudah 1000 putaran. Ditanya, putaran yang ke 1000 dimulai oleh apa? Putaran yang ke 999. Lah yang ke 99 mulai apa nah? Nah begitu mestinya. Itu akal yang sehat. Sampai nanti putaran yang dimulai dari mana? Nggak muter gitu dulu dong. Masa muter melulu gimana sih? Itu baru normal begitu. Masa ada putaran kok dimulai putaran gimana? Yang namanya putaran itu bagaimana? Dari satu titik kembali ke titik yang lain, itu namanya muter. Kalau dari satu titik nggak kembali, namanya nggak muter. Itu namanya jalan-jalan, lu ke sono nggak balik ke sini lagi. Kalau muter balik lagi, itu muter. Berarti putaran itu dimulai dari satu titik yang disebut nggak berputar. Kemudian dia jalan kembali ke putaran ke titik yang pertama. Jadi nggak mungkin kalau putaran itu diawali putaran yang nggak bisa. Gimana sih? Itu cara mikir dari mana mereka? Maka mereka dengan cara pikiran mereka memutuskan matahari kodim, nggak berawal putarannya. Bulan
kodim, nggak berawal putarannya, hingga tidak diciptakan. Itu pikiran mereka begitu. Asal alam ini adalah hayuli. Ini apa lagi? Bahan atau materi gitu loh. Yaitu jauhar yang tunggal. Perkara yang satu gitu loh. Seperti kapas adalah asal dari alam. Setelah terkena pergerakan cakrawala, maka kapas-kapas tersebut tersusun secara teratur menjadi alam. Maka satuan dari bagian-bagian alam adalah hayuli atau materi. Maka materi itu bersifat basit atau tunggal, bukan arad, tidak murokab, tidak ijtima, dan tidak iftiraq, berpisah-pisah. Coba, kan repot ini. Hah? Tidak murokab, nggak tersusun, tidak terkumpul, tidak terpisah. Dia tunggal, kemudian menyusun diri menjadi beberapa unsur. Apa unsurnya? 4 unsur. Apa saja? Tanah, air, api, udara. Maka 4 unsur inilah yang masing-masing bersusun membentuk sesuatu. Api, tanah jadi ini. Api, tanah, udara jadi ini. Api. Jadi asalnya dari situ. Ini setelah dipikir oleh mereka sambil berak gitu loh, hasilnya itu gitu loh. Maka keyakinan yang seperti ini keyakinan yang sangat bodoh. Bagaimana bisa ada langit, rembulan, bumi, matahari, dan makhluk-makhluk yang lainnya tanpa adanya pencipta? Begini, kalau alam ini tercipta dari unsur-unsur itu dan muncul sendiri, maka mestinya munculnya dalam bentuk yang sama, gitu dong. Kok bisa munculnya bentuknya berbeda? Yang membedakan siapa? Kalau ini muncul sendiri, bentuknya begini, maka ketika muncul lagi, ya begini lagi sama. Kok bisa beda? Bagaimana urusannya? Yang menyebabkan perbedaannya apa? Ya nggak ada. Kalau nggak ada, berarti nggak mungkin alam ini muncul dalam bentuk yang berbeda. Harusnya kalau memang dipaksakan muncul sendiri, harus dalam keadaan di tempat yang sama, dalam waktu yang, ini kok waktunya beda, tempatnya beda, bentuknya, yang nentuin siapa? Penyebab yang membedakannya apa? Kan aneh. Ini mereka memaksakan diri mengatakan yaitu tercipta dengan sendirinya, hasil seleksi alam, hasil waktu yang lama, hasil ini rekayasa mereka demikian. Terus yang pertama kafir apa? Dahri. Yang kedua kafir filsafat atau filosof. Yang ketiga kafir tobaiyah, yaitu kafirnya Sokrates dan Plato. Ini sama Plato juga. Ini kalau satu kelompok maksudnya. Jadi Bekher. Maka mereka berpendapat asal mula terciptanya alam raya ini adalah dari 4 hal: hararah, burudah, terus rutubah, dan yabusah, panas,
dingin, basah dan kering. Sebagian orang-orang Tobaiyah mengatakan bahwa 4 itu panas, dingin, basah, kering bisa mempengaruhi sesuatu secara mandiri tanpa campur tangan pencipta. Ini Tobaiyah ini fi'il tob'i maksudnya. Orang mengatakan fi'il tob'i itu bisa memunculkan sesuatu. Tob'i itu kan tabiat. Jadi tabiatnya alam bisa mempengaruhi sesuatu. Kita meyakini alam tabiatnya la ta'thiro. Mereka mengatakan tabiatnya alam itu ta'thiro, mempunyai hasil, mempunyai asar. Misalnya begini, kata mereka nih, cuaca sangat panas, kemudian tiba-tiba berubah menjadi dingin, kayak di Mekah, di padang pasir itu kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam maka perubahan sesuatu yang panas jadi dingin itu merubah tanah itu jadi pasir, nggak bisa mengeras, jadi mereka akan berubah jadi pasir. Begitupun manusia, kalau manusia kok mengalami hal itu, siangnya dia mengalami hal yang panas, malamnya kena dingin, meriang. Dari mana meriangnya? Ya bukan Tuhan yang bikin, dari tabiatnya si alam tadi, panas yang kemudian berubah dingin menyebabkan badan. Ya, makanya kalau ada orang kehujanan, lu kenapa kok hujanan gua meriang? Nah, ini ketika sampai kepada Tobaiyah, maka mereka meyakini, meyakini benda-benda itu punya kekuatan yang bisa menghasilkan sesuatu. Ini bisa jadi kalau di orang Islam itu namanya orang-orang awam yang nggak ngerti fiilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ngerti wahdaniyah. Beda lagi sama qadariyah, beda. Kalau orang-orang awam ini meyakini bahwa di dalam alam ini ada kekuatan yang Allah titipkan. Api punya kekuatan, nasi punya kekuatan, gitu kata orang-orang awam nih. Kalau orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah mengatakan manusia itu bisa menghasilkan sesuatu, beda lagi nih, dengan perbuatannya. Jadi lebih jauh lagi pemikirannya. Tapi kalau orang awam nggak nyampe ke situ, mereka hanya melihat kalau saya pegang api kebakar, wah api punya kekuatan, gitu doang, nggak mengatakan saya kalau bekerja punya hasil, enggak mengatakan begitu. Itu orang-orang awamul muslimin. Nah, kalau ini mereka disebut kafir Tobaiyah yang mengatakan sesuatu yang ada dalam api, dalam air, dalam nasi itu enggak diciptakan sama, tapi berasal dari dirinya Itu loh, itu kafir Tobaiyah namanya. Orang kafir yang mengatakan alam ini punya watak, punya tabiat, dengan tabiatnya bisa menghasilkan sesuatu tanpa campur tangan Allah, tanpa kudrat iradatnya Allah. Seorang yang tidak mengerti tidak bisa mengantisipasi, sehingga badan orang tersebut akan terpengaruh, bahkan bisa mati karena tidak tahan pada suhu yang sangat panas atau sangat dingin loh. Karena semua itu memunculkan hasil sendiri atau punya tabiat sendiri. Keyakinan yang begini kafir, karena
Tidak mungkin sesuatu itu bisa memunculkan dengan sendirinya. Terus yang keempat kafir apa? Ahli nujum. Ini kafirnya orang-orang yang mengatakan planet-planet itu menentukan sesuatu. Maka mereka ini kelompok yang meyakini Leo, Capricorn, Virgo, Sagittarius. Lo hafal juga ya? Oh main. Ini nih yang hafal. Hafal. Maka mereka menentukan tuh, oh kalau lahirnya pas bintang ini nasibnya akan begini. Kok bisa begitu? Bintang itu yang menentukan gitu loh. Kalau pas tanggal sekian nasibnya akan begini, pas sekian nasibnya begini. Yang nentuin siapa? Bintang-bintang itu yang menentukan. Jadi mereka disebut kafir ahli nujum. Mengatakan mereka itu tokohnya seorang yang bernama Batlimus. Jadi orang berkatakan bahwa angkasa raya dan semuanya itu berupa 7 sayyarah atau 7 planet. Yang planet itu semuanya mempengaruhi terjadinya sesuatu. Dalam bahasa Arab namanya Zuhal, Marikh, Mustari, Syamsun, apa itu? Zahrarun, Atarid dan Qamar. Dalam bahasa filsafatnya apa aja? Leo, Gemini, Capricorn itu kali ya. Adapun yang berpendapat berdasarkan ikhtiar karena planet mampu menghidupkan, mengetahui, berkuasa. Ada lagi yang mengatakan enggak tabiat, tapi mereka katakan kuah. Ada ahli nujum yang mengatakan, oh asalnya dari Allah. Allah ngasih kekuatan pada bintang, maka bintang itu yang menentukan sesuatu. Sama aja mereka kafir yang demikian. Sedangkan orang yang beriman meyakini bintang-bintang itu tidak punya hasil apapun, baik berdasarkan wataknya maupun ikhtiarnya, wataknya maupun kuahnya. Semuanya hanya menjadi gandengan atau sebab akibat, hasilnya semua dimunculkan oleh Allah. Seperti musim kemarau sudah menjadi kebiasaan bahwa adanya musim kemarau karena suhu yang panas, ada musim hujan, suhunya dingin, maka Allah yang merubah-rubah keadaan alam semesta. Di planet ini begini berubah jadi begini, planet ini berubah jadi begini. Kalau pas tanggal sekian perubahannya begini, tanggal sekian perubahan. Ada gerhana bulan, gerhana matahari, macam-macam tuh. Maka itu dianggap berubah dengan sendirinya atau Allah meletakkan kekuatan. Ini kedua-duanya hukumnya kafir. Terus yang kelima, kafir mulhidun. Kafir mulhidun adalah orang-orang yang menyelewengkan lafaz-lafaz Al-Quran, namanya mulahadah. Mulahadah itu orang yang nggak bisa menerima kebenaran, nggak bisa mendapat kebenaran. Ketika ada orang berpendapat dengan benar, dia nyalahin, nggak begitu. Nah kita nanya, yang benar gimana? Nggak tahu. Gimana sih lo? Orang
orang kok itu mulahadah namanya. Jadi nggak bisa nemu sesuatu yang benar, nggak bisa. Hanya mau mengacaukan sesuatu tanpa punya sesuatu yang menjadi prinsip mereka. Apa di antara keyakinan mereka? Mereka meyakini bahwa syariat Islam itu memiliki batin yang tidak diketahui orang banyak secara zahir. Kayak apa? Puasa itu sebenarnya menjaga rahasia, hifdzus sirri. Salat itu mendoakan dan mendekatkan diri kepada imam. Haji itu menziarahi imam. Jinabah itu membersihkan hati. Dia artinya kamu nggak usah sholat, kata dia. Nggak usah haji, gitu lah. Nggak usah puasa, nggak usah zakat, karena itu semua punya rahasia yang ketika kamu sampai rahasianya cukup kamu kerjakan melebihi nilainya sholat, kata dia. Makanya banyak orang-orang yang sekarang saya udah nggak usah sholat, gitu loh. Ini orang-orang mulahadah nih yang begini nih. Pada hari kebangkitan nanti ruh itu akan bangkit, sedangkan jasad akan hancur. Karena berasal dari debu, maka kembali menjadi debu. Sedangkan ruh tidak akan disiksa, karena ruh itu tidak melakukan kejahatan. Yang ngelakuin kejahatan adalah jasad. Ketika jasad mati, jadi debu, ruhnya bebas, nggak akan disiksa. Itu pendapat orang-orang mulahadah. Mereka mencela dan menghina Nabi. Orang yang melakukan sholat, puasa, amal-amal yang lainnya dengan susah payah adalah orang-orang bodoh yang tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka hanya kami yang mendapatkan kebaikan. Maka orang yang demikian adalah mempunyai keyakinan yang keyakinannya sampai pada kekafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini macam kekafiran yang nomor 5. Maka kamu nggak boleh punya keyakinan yang seperti ini. Kalau kamu kok sampai keserempet pada keyakinan begini, kamu kafir. Udah nggak usah pakai, kamu akan jadi orang kafir. Maka antisipasi ini jangan sampai kita meleset pada hal-hal yang seperti itu, keyakinan yang seperti itu, i'tiqad yang seperti itu, karena mereka jelas-jelas dikafirkan. Ada yang kafirnya nas Quran, ada yang kafirnya ijma' para ulama. Insyaallah kita sambung kekafiran yang lainnya pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna bi anana tarabna ala ashrafna fatub taghsil kulli hauba wa lana wa amini rawati Rabbi wa mauludina wa sairil hilani mahabba au jiratin au suhbah amin Rabbi isma fadlan lam biktisabi minna bil mustafa Nadha bi kulli suli salat alaihi adal habbi wa alihi idada ta'zi suhbi walhamdulillah fil bani wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.